Halo adik-adik, happy Sunday buat kita semua. Sudah siap ibadah hari ini? Wah, semuanya kayaknya sudah siap nih untuk beribadah hari ini. Tapi sebelum kita mulai ibadah, Kak Yunus mau sampaikan beberapa hal yang menjadi pengumuman buat kita semua, buat adik-adik, serta buat papi mami. Yang pertama, sebelum kita bersama-sama memasuki ibadah gereja anak, pastikan adik-adik harus mempersiapkan diri dengan baik. Adik-adik harus berpakaian dengan rapi, selayaknya adik-adik pergi ke gereja. Karena dimanapun kita beribadah, meskipun di rumah, kita mau belajar menghargai kehadiran Tuhan. Yang kedua, televisi harus tersambung dengan internet supaya kita boleh beribadah lewat channel YouTube GBT Tasikmalaya. Kak Yunus, kalau tidak ada TV gimana Kak Yunus? Adik-adik, papi mami bisa mempersiapkan laptop atau handphone. Yang terpenting adik-adik tetap beribadah kepada Tuhan. Yang ketiga, selama ibadah adik-adik harus sungguh-sungguh memuji Tuhan. Ketika kakak-kakak mengajak untuk kita mengangkat tangan, bertepuk tangan, bangkit berdiri, adik-adik juga harus melakukan. Tugas papi dan mami harus mengajak adik-adik ikut bernyanyi juga. Karena adik-adik melihat figur papi dan mami di rumah saat beribadah. Yang keempat, sebelum mulai ibadah, adik-adik harus mengisi absen ya. Dengan cara adik-adik menulis nama dan kelas di kolom komentar di YouTube. Contoh, nama Yunus Prawiro kelas Gideon. Contohnya seperti itu ya adik-adik. Yang terakhir, setelah kita mengikuti ibadah gereja anak, adik-adik papi mami harus mengirimkan dokumentasi berupa foto atau video selama kalian mengikuti ibadah di rumah. Dikirim ke WhatsApp pembina gereja anak. Kemudian kalau seumpama adik-adik belum mengerti atau tadi lupa ayatnya di mana dalam penyampaian firman Tuhan, adik-adik juga bisa tanya loh ke kakak-kakak pembina lewat WhatsApp. Oke, semuanya sudah siap beribadah hari ini? Yang siap bisa lambaikan kedua tangannya. Kalau sudah siap, mari bersama-sama kita mau menghargai kehadiran Tuhan. Kita mau beribadah sungguh-sungguh. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Halo adik-adik. Wah, senang sekali Kak Susi ya. Sekarang udah hari Minggu lagi. Nggak kerasa ya Kak Vera. Waktunya untuk apa sekarang Kak Susi? Untuk beribadah kepada Betul, Tuhan. kita mau memuji nama Tuhan. Oke. Kita mau mendengar firman Tuhan yang lebih Siap. penting ya Kak Susi ya. Iya. Oke Kak Susi, sebelum kita mulai, kita mau berdoa terlebih dahulu Boleh, ya. Kak Vera. Ayo adik-adik, kita mau siapkan hati kita ya. Kita mau berdoa sama Tuhan yuk. Lipat tangan semuanya. Ya, tutup mata yuk. Ikutin Kak Vera ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini. Pagi ini Kami boleh ada semua karena kebaikan Tuhan. Kami mau bersyukur atas kebaikan Tuhan. Kami siap memuji, memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekali lagi Kak Vera mau salam kita adik-adik semua ya Kak Susi. 1, 2, 3. Shalom. Adik-adik yuk bangkit berdiri yuk. Kita mau semangat bernyanyi buat Tuhan ya. Semua harus bangkit berdiri. Colek Colek siapa ya? Yang ada di sampingnya. Ada di sebelah kanan kiri. Yang di kita, sebelahnya. ya. Ayo kita mau Adik-adik muji nama Tuhan. Kita mau nyanyi buat Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah baik buat kita. Kita mau naikkan satu pujian. Lagu apa ya Kak Susi? Itu tuh yang hari-hari itu loh. Oh Kak iya, Vera. Senin Selasa. Oke, adik-adik masih ingat ya Siap lagunya ya ya? adik-adik ya. Ada gerakannya. Kita mau bertepuk tangan buat Tuhan. Senin Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu Kamis, Engkau yang termanis. Jumat Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus.
ya, Hebat. Holy Kids ya. Nah, karena masih semangat, coba Kak Vera mau tes adik-adik. Masih inget nggak yel-yel gereja anak kita ya? Ayo jangan-jangan udah lupa nih Kak Vera. Karena udah lama nggak Kak ketemu Vera ya. masih inget kan? Masih dong. Oke. Kita tes coba yuk Kak Susi ya. Siap. Nah, kalau Kak Vera bilang Holy Kids, kalian langsung Jawab ya. Jawab yel-yel selanjutnya, oke? 1, 2, 3. Holy Kids. Wah, masih semangat Kak ya. Susi. Yuk kita mau bantuin Sampai biar lebih kedengeran semangat. ya, Iya, sampai kedengeran ke kita sini mau loh. bantuin biar lebih Oke, semangat lagi Kak Susi. siap. Yuk. Ya. Kak Susi yang pimpin deh. Oke, siap-siap ya adik-adik ya. Oke. Holy Kids, Hebat. Oke. Lascar Yesus. Yes, yes, yes. Wah, berikan tepuk tangan lagi buat Tuhan kita. Sebab Tuhan sungguh baik, bener ya adik-adik. Amin. Nah, karena Tuhan baik, karena kita masih semangat, Kak Vera mau kasih adik-adik games. Nah, kita mau main Sekarang dulu ya kita Kak mau Vera main ya. games. Kak Siap, Susi siap. masih inget gak permainan games Roh Kudus tangkap? Yang kita nangkep Ayo, gitu loh ayo. ya Kak Vera Iya, kan. Tapi Oh. apanya yang ditangkap? Apanya ya? Kalau tadi sih gamesnya namanya Roh Kudus tangkap nih. Tapi bukan Roh Kudus secara Bukan. ini ya Iya. Kak Vera. Kita mau main pakai Nah, jari ini adik-adik. yang muter-muter ini. Ini Nah, ya. Nah, Oke. adik-adik bisa ajak papi maminya untuk bangkit berdiri. Nah, nanti adik-adik gini, tangannya seperti ini. Yang sebelah kiri nadahin tangan seperti ini, yang Terbuka sebelah kanan tangannya. ya Tunjuk ke Tunjuk. bawah. Nah, tapi simpan. arahin ke bawah. Ya, Nah, simpan ya nanti di kalau bawah. Kak Vera bilang Roh Kudus tangkep. Nah, Nah, kalau tangan gini betul, Kak Susi yang nangkep ya, Asik. tangan sebelah kanan. Ya, Oke, mengerti adik-adik? mengerti ya? Pinter. Yuk kita Harus mau coba. berusaha jangan ketangkap Kak Iya, Vera ya. betul. Jadi pas Oke. bilang tangkep harus Cepet-cepet ditarik. ditarik. Oke. Oke ya, kita mau coba ya Siap. adik-adik ya. Siap. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Tangkap. Aduh. Yeay. Sekali lagi. Sekali lagi. Sekali lagi. Kak Susi coba yang pimpin. Roh Kudus, tangkap. Wah, udah ketangkap nih Kak Susi nih ya. Kapnya harus cepet-cepet gini. Oke, lagi adik-adik. Siap. Dengar ya. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Tangkap. Yeay, lolos lagi. Siapa yang lolos? Ada yang lolos? Ada yang ketangkep Ada yang ketangkep. Wah. Oke, masih bangkit berdiri. Masih Kita mau nyanyi semangat. lagi ya Kak Susi ya. Iya, masih semangat kita mau muji Tuhan ya. Adik-adik masih ingat nggak yang tangannya gini nih? L-O-V-I. Dibacanya apa? Love. Love itu kasih. Kita perlu mengasihi setiap orang yang ada di sekeliling kita karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Amin. Kita nyanyi lagu ini ya. Pakai gerakan ya. Siap. Siap-siap. I say L, I say L-O, L-O-V, L-O-V-E. Everybody, everybody.
apapun keadaan kita, Tuhan Yesus selalu sayang sama kita, ya. Jauh adik-adik, kita sebelum mengenal Tuhan Yesus itu sudah mengasihi kita. Waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, itu membuktikan bahwa kasih Tuhan itu begitu besar buat setiap kita. Apa yang sudah adik-adik berikan buat Tuhan Yesus hari-hari ini? Apa yang sudah Kak Vera dan Kak Susi berikan buat Tuhan Yesus hari-hari ini? Sudah layak belum itu untuk membalas kasih Tuhan? Apapun yang kita punya, itu kita nggak layak nggak bisa untuk membalas kasih Tuhan. Tapi dengan hati yang tulus, kita mau memuji Tuhan, kita mau dekat dengan Tuhan, kita mau dengar firman Tuhan, kita mau lakukan firman Tuhan, itu bisa salah satu cara kita untuk membalas kasih Tuhan. Kita mau nyanyi pujian ini sebelum mendengarkan firman Tuhan. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus. Kak Susi dan Kak Vera ingin adik-adik nyanyi dengan sungguh-sungguh ya. Semua tutup mata, lipat tangan kalian. Naikkan dengan sungguh-sungguh. Katakan dengan sungguh-sungguh, Tuhan Yesus ada di depan adik-adik. Sudah lebih
letakkan tangan kalian di dada. Berdoa di dalam hati dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih Tuhan yang begitu besar bagi setiap kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan di setiap langkah hidup kami. Terima kasih untuk Papa dan Mama, untuk keluarga yang Tuhan berikan bagi kami. Kami mau bersyukur untuk semua yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau belajar untuk lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan. Di dalam setiap kami memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Kalau sebentar kami akan belajar kembali dari firman Tuhan. Kami tahu bukan hanya kakak pembina kami yang berbicara Tuhan. Tetapi Roh Kudus berbicara melalui kakak pembina kami. Untuk mengajar kami kebenaran tentang firman Tuhan. Biarlah kami mau belajar Tuhan. Mendengarkan dengan sungguh-sungguh dengan segenap hati kami. Kami mau simpan di dalam hati dan pikiran kami setiap firman Tuhan yang kami dengar. Dan kami mau melakukan firman Tuhan itu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan akan menolong kami supaya kami tetap fokus mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar? Tentunya hari ini dahsyat luar biasa. Yuk hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Judulnya firman Tuhan hari ini, ingat kebaikan Tuhan. Anak-anak boleh catat bahannya Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 17. Nah, anaknya masih ingat akan cerita tentang kebaikan Tuhan waktu bangsa Israel berjalan di padang gurun. Cerita tentang siapa? Tentang Musa ya. Waktu itu kan bangsa Israel diperbudak oleh bangsa Mesir. Nah, karena melalui Musa akhirnya bangsa Israel bisa dibebaskan ya. Nah, waktu bangsa Israel bebas, bangsa Israel menghadapi banyak tantangan ya. Apa saja kira-kira yang dihadapi bangsa Israel ya? Salah satunya ya bangsa Israel waktu dia udah keluar dari Mesir, mereka dikejar oleh tentara Firaun ya. Firaun itu tidak senang bangsa Israel itu bebas ya. Bangsa Israel dikejar oleh tentara Firaun ya. Waktu bangsa Israel dikejar oleh tentara Firaun, ternyata ya bangsa Israel menghadapi tantangannya. Apa kira-kira tantangannya ya? Bangsa Israel mau ke depan ada laut. Waktu itu lautnya masih ingat nggak anak-anak? Laut Berau ya. Nah waktu mau nyebrang airnya pasang ya. Jadi airnya nggak bisa diseberangin ya. Kiri kanan itu banyak. Jadi diliputi oleh air, bayangkan ya. Mau mundur kena, maju kena. Ke kiri kena, ke kanan, kira-kira mau lari kemana ya? Bangsa Israel bingung ya. Nah waktu itu bangsa Israel dia bersungut-sungut, dia menyalahkan Musa ya. Tapi Musa berdoa kepada Tuhan, akhirnya Tuhan memberikan pertolongan melalui tongkat. Masih ingat tongkat Musa ya? Waktu tongkat itu dipukulkan ke air, laut itu terbelah menjadi dua. Nah itu pertolongan Tuhan ya. Jadi Tuhan itu sayang kepada bangsa Israel ya, tidak membiarkan bangsa Israel sampai ditangkap lagi. Nah itu yang pertama. Kira-kira apalagi pertolongan Tuhan ya? Waktu bangsa Israel melanjutkan perjalanan, mereka tiba di tempat yang namanya tempat Mara ya. Nah di Mara itu bangsa Israel itu kan udah berjalan tiga hari, tentunya lapar dan haus ya. Nah waktu bangsa Israel mengalami haus ya, mereka ingin minum ya, airnya masih ingat nggak Pak? Pahit ya, nggak bisa diminum. Makanya bangsa Israel itu marah dia, bersungut-sungut lagi kepada Musa, menyalahkan Musa. Kenapa kita dibawa ke sini katanya. Kalau di Israel kan kita, waktu di Mesir kita kan enak ya, kita bisa makan daging, bisa makan buah-buahan yang segar, tapi di sini kita kan bisa mati kelaparan ya. Akhirnya Musa berdoa kepada Tuhan melalui sebatang kayu dilemparkan, terjadi mujizat ya. Air itu berubah menjadi manis. Nah itu luar biasa ya. Pertolongan Tuhan yang luar biasa. Kira-kira apa lagi ya? Banyak pertolongan Tuhan ya.
waktu bangsa Israel berjalan di padang pasir, kira-kira menurut anak-anak kalau adik-adik kalau di padang pasir kira-kira dingin atau panas ya? Panas ya. Bangsa Israel berjalan ya. Mereka tidak ada payung, tapi Tuhan tidak membiarkan. Tuhan tetap sayang kepada bangsa Israel ya. Contohnya waktu bangsa Israel kepanasan, Tuhan melindungi bangsa Israel dengan tiang, masih ingat nggak? Tiang apa? Tiang awan dan api. Waktu siang itu tiang awan ya. Dan begitu juga waktu malam hari ya, gelap ya. Namanya di pasar pasir kira-kira ada lampu nggak? Nggak ada ya. Waktu dulu juga nggak ada penerangan ya. Bangsa Israel bingung ya. Gelap ya, jadi mau melakukan apa-apa gelap ya. Tapi Tuhan juga menolong ya melalui apa? Tiang api ya. Jadi perkemahan bangsa Israel itu terang benderang ya. Bangsa Israel bisa berjalan ya, bisa melakukan apa saja. Nah, itu pertolongan Tuhan ya. Apalagi kira-kira pertolongan Tuhan waktu bangsa Israel juga bersungut-sungut. Dia merasa kok makannya roti terus ya. Masih ingat nggak anak-anak? Roti yang di hujan, roti yang di surga, kira-kira apa itu namanya? Masih ingat nggak? Mana ya? Begitu Tuhan sayang kepada bangsa Israel ya. Jadi Tuhan memelihara bangsa Israel melalui roti dari surga. Roti mana ya? Nah akhirnya bangsa Israel dia bersungut-sungut, masa tiap hari makannya roti ya? Kita kan sekali-sekali makan daging ya. Akhirnya bangsa Israel itu dia menyalahkan Tuhan lagi ya. Mereka bersungut-sungut ya, padahal mereka bangsa Israel tidak tahu, tidak berterima kasih kepada Tuhan. Sebelumnya kan bangsa Israel udah menolongnya ya. Nah kira-kira Tuhan menolong nggak? Tuhan juga menolong ya melalui Nabi Musa. Tuhan berbicara nanti bangsa Israel akan memakan daging ya melalui apa? Waktu badai terjadi ya, burung puyuh itu berjatuhan luar biasa ya. Sehingga bangsa Israel bisa menikmati makanan daging itu. Wah kalau sebutkan begitu banyak pertolongan Tuhan ya untuk bangsa Israel ya. Nah melalui cerita ini kita melihat ya dalam kehidupan kita sehari-hari juga kita sama ya. Kadang-kadang mungkin anak-anak berdoa kepada Tuhan ya, meminta pertolongan kepada Tuhan. Kadang-kadang Tuhan tidak menjawab ya. Kadang-kadang kita menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan? Saya udah berdoa kepada Tuhan, kenapa doa saya tidak dijawab ya? Jadi rencana saya, permintaan saya tidak dikabulkan oleh Tuhan. Itu ada maksudnya Tuhan ya. Contohnya, aku kasih ilustrasi ya. Contohnya, misalnya ini anaknya Cuncun ya, Hale ya, yang masih kecil ini ya, minta ke papinya, minta dibeliin motor. Kira-kira papinya beliin nggak? Menurut anak-anak, beliin nggak? Enggak ya. Kenapa nggak dibeliin ya? Sebab Hale itu belum umurnya 17 tahun ya. Jadi kalau mau menaiki motor itu syaratnya mesti memiliki SIM ya. Umurnya 17 tahun ya. Jadi nggak bisa naik motor ya. Jadi bukan papinya sayang kepada Hale ya. Belum waktunya. Nah begitu juga Tuhan ya. Anak-anak mungkin udah berdoa kepada Tuhan meminta sesuatu ya. Tapi Tuhan belum mengabulkan. Nah itu juga mungkin belum pas waktunya. Jadi Tuhan tahu ya segala kebutuhan anak-anak ya. Jadi Tuhan tidak membiarkan anak-anak ya. Mungkin anak-anak merasa saya udah berdoa tapi saya meminta apa-apa tapi belum dijawab. Tadi contohnya seperti Hale ya. Belum waktunya ya. Apalagi misalnya Hale kalau meminta mobil, wah nggak bisa. Umur belum 17 tahun udah naik mobil. Nanti malah ditangkap polisi. Nah kadang-kadang kita suka salah paham ya, suka menyalahkan Tuhan ya. Boleh nggak kita mempunyai cita-cita? Boleh ya. Misalnya kita mempunyai cita-cita, nanti saya kalau udah besar saya mau menjadi dokter. Apalagi nanti kalau saya dokter saya mau menjadi polisi. Nanti saya kalau udah besar saya mau menjadi insinyur. Boleh ya semuanya. Cita-cita, keinginan kita boleh ya. Boleh ya kita mempunyai cita-cita, tapi jangan lupa ya, segala keinginan kita, kebutuhan kita, kita serahkan kepada tangan Tuhan ya. Jadi kita jangan mengandalkan kekuatan sendiri ya. Jadi kita minta kekuatan kepada Tuhan ya. Nah kita kembali lagi ya. Judulnya kan masih ingat nggak? Ingat kebaikan Tuhan. Jadi kita jangan lupa ya,
Jadi apa yang Tuhan sudah lakukan kepada kita jangan lupa kita ya. Begitu banyak yang sudah Tuhan lakukan. Kalau mau bersaksi ya, nanti kasih PR ya untuk anak-anak ya. Ini ada kesaksian ya. Jadi kesaksian yang berkesan ya. Waktu masih kecil, kira-kira usia ya sekitar 6-7 tahun diajak teman berenang ya. Waktu itu belum bisa berenang ya. Nah diajak berenang waktu masih ingat di Bandung gitu ya, di Tegalega ya, diajak berenang ya. Namanya di kolam renang itu kan airnya kan ada yang dangkal, ada yang dalam ya. Nah waktu berenang iseng-iseng ya, pengen ke dalam, inget-inget kok masih dangkal ya. Makin berjalan ke tengah tiba-tiba terpeleset ya. Wah ini sampai teriak-teriak nggak ada yang menolong ya. Bingung ya, tapi luar biasa ya. Tuhan itu masih sayang kepada sampai hari ini ada. Kalau nggak ada yang menolong, waktu udah pasrah tiba-tiba ada tangan yang menarik Ternyata yang menarik teman itu namanya teman sendiri. Nah percaya ya, itu karena pertolongan Tuhan. Makanya sampai hari ini ingat ya kisah ini ya. Kalau bukan pertolongan mungkin hari ini nggak ada. Mungkin ada di surga, udah dipanggil Tuhan ya. Tapi Tuhan begitu baik kepada ya. Sehingga bisa diselamatkan. Nah firman Tuhan nggak perpanjang. Nanti ada tugas untuk anak-anak ya. Nanti anak-anak WA ke pembina masing-masing, ke guru masing-masing ya. Biasa melalui HP ya. Nanti anak-anak cerita ya boleh ya. Saya ditolong oleh Tuhan. Jadi pertolongan Tuhan yang paling berkesan ya. Seperti tadi ya waktu berenang mau tenggelam ditolong oleh Tuhan. Anak-anak juga punya kesaksian. Contohnya apa? Ya banyak. Hari ini saya diberikan kesehatan oleh Tuhan karena kebaikan Tuhan lah. Itu salah satu ya boleh ya. Misalnya saya pernah sakit saya berdoa kepada Tuhan saya disembuhkan. Lah itu salah satu. Nanti anak-anak ya. Ini ya ke guru masing-masing anak-anak cerita ya. Ya, jadi bebas ya banyak pertolongan Tuhan. Kalau bercerita ya seharian nggak beres ya. Pertolongan Tuhan itu begitu ajaib. Perpanjang firman Tuhan biar menjadi berkat bagi anak-anak, kekuatan bagi anak-anak. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami udah mendengarkan firman Tuhan. Kami diajarkan Tuhan untuk kami ingat kebaikan Tuhan. Jangan seperti bangsa Israel. Setiap menghadapi masalah mereka bersungguh-sungguh menyalahkan Tuhan. Kami mau belajar Tuhan, bersyukur kepada Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo adik-adik, wah tadi kita sudah belajar firman Tuhan. Kira-kira adik-adik belajar apa ya hari ini? Oh ya, jangan lupa ya untuk menghafalkan ayat hafalan, kemudian mengirimkan dokumentasi berupa foto atau video selama kegiatan ibadah adik-adik di rumah. Oke, sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, Kak Yunus mau kasih pengumuman buat kita semua. Yang pertama, setiap hari Minggu jam 9.30 kita akan tetap mengadakan ibadah gereja anak di YouTube GBT Tasikmalaya. Tapi untuk minggu keempat, minggu besok, kita ibadahnya via Zoom. Jadi adik-adik harus menyiapkan Zoom ya. Nanti kita di sana bisa bertemu, bertatap muka. Wah, Kak Yunus sama kakak-kakak yang lain kangen nih dengan keberadaan adik-adik di rumah. Yang kedua, tetap jaga kesehatan ya adik-adik ya. Ketika kalian pergi keluar rumah, tetap gunakan masker, kemudian jaga jarak. Dan jangan lupa sering-sering cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Oke? Yang ketiga, tetap semangat untuk belajar di rumah. Meskipun belajarnya di rumah, adik-adik harus tetap semangat. Harus tetap bersuka cita karena adik-adik belajar untuk juga memuliakan nama Tuhan. Oke adik-adik, yuk sebentar kita akan berdoa. Kita mau akhiri ibadah pada hari ini. Semuanya kita mau lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami boleh memuji, kami boleh bersuka cita, kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Dan kami berdoa buat kakak-kakak pembina yang boleh bertugas. Tuhan Yesus berkati kakak-kakak pembina kami. Kami juga berdoa buat
papi, buat mami, buat koko, cici, dedek, semuanya yang boleh hadir beribadah bersama dengan kami. Dan sebentar kami akan tutup ibadah kami dan kami akan melanjutkan aktivitas kami. Tuhan Yesus tolong. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.